Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu gambaran dan suatu informasi terhadap diri kamu dari segi pekerjaan, asmara, dan keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu ataupun gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana kamu bisa menerimanya dan di mana kamu bisa mengambilnya, guys. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta, guys. Nah, guys, di siang hari ini saya akan mengambil satu topik atau satu judul terhadap diri kamu. Apa yang akan terjadi dalam waktu 48 jam ke depan, baik dari segi asmara kamu, finansial kamu, dan pekerjaan kamu. Oke, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap pemikiran teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Teman-teman pun bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil secara acak. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bagaimana keadaan kamu dalam waktu 48 jam ke depan dari segi asmara, pekerjaan, ataupun finansial kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama ini. Wow, muncul kartu The Wheel of Fortune. Dimana kartu yang saya pegang ini, guys, seakan-akan memberikan suatu reaksi di mana reaksi tersebut berupa perputaran roda atau memang perputaran waktu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada seseorang yang sedang menunggu keberuntungan atau seseorang yang sedang berusaha mengubah keadaan kehidupannya. Di sisi lain, dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini, ada seseorang yang sedang merasakan situasi gelisah. Saya tidak tahu kegelisahan itu muncul apakah dia yang membuatnya sendiri atau memang ada pihak lain yang membuat diri dia gelisah. Saya tidak tahu, guys. Kartu ini cukup menggambarkan terhadap seseorang yang gelisah tersebut. Nah, kalau saya mengkaitkan antara hubungan asmara kamu terhadap kartu yang saya pegang ini dengan apa yang saya katakan terhadap dua aspek tadi, kemungkinan salah satu pihak sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan asmara tersebut, tetapi
Di sisi lain, ada salah satu pihak yang sedang merasa gelisah terhadap hubungan tersebut. Seakan-akan hati dia berbicara, apakah hubungan ini layak untuk dilanjutkan atau memang tidak layak untuk dilanjutkan. Atau bisa saja di sisi lain, dia sedang melakukan hubungan dengan orang lain, di mana pada saat dia melakukan hubungan terhadap orang lain, status dia masih ada kaitannya terhadap diri kamu, dan dia pun merasa apakah hubungan saya ini akan terbongkar atau memang tidak. Muncul pemikiran untuk gelisah, guys. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan kamu, mungkin saya akan menarik suatu kata keberuntungan, di mana keberuntungan ini sedang kamu tunggu, sedang kamu harapkan. Apakah keberuntungan yang saya kerjakan ini sesuai dengan harapan saya atau memang tidak? Padahal saya sudah berusaha sekeras-kerasnya ini. Mudah-mudahan kamu berpikiran seperti itu. Kalau saya berbicara terhadap hubungan rumah tangga kamu, kemungkinan ada suatu perasaan yang membuat diri kamu ingin pisah sepertinya. Saya sudah tidak mau lagi sama kamu. Biarlah kamu pergi. Dengan kepergian kamu, saya kedepannya bisa lebih belajar bahwasannya diri kamu bukan terbaik terhadap diri saya. Ya, kalaupun memang ada hasil dari ikatan tersebut, biarlah saya yang bertanggung jawab, dan saya yakin setiap rezeki sudah diatur sama Sang Pencipta. Ini dia guys yang sedang kamu bicarakan di dalam hati kamu. Kalau saya berbicara dari segi usaha, dengan keluarnya kartu ini, kemungkinan kamu pun sedang menunggu dari usaha kamu itu. Bagaimana kartu yang dibawanya guys setelah muncul kartu The Wheel of Fortune? Wow, muncul kartu The Devil. Kartu The Devil, kartu iblis, kartu hubungan kotor, kartu penyakit, kartu seseorang yang menunjukkan dia ingin menyingkirkan kamu. Dengan kemunculan kartu ini guys, seakan-akan akan ada seseorang yang akan merasakan kewaspadaan atau memang akan merasakan kehati-hatian di dalam setiap langkah kakinya. Kalau saya mengkaitkan terhadap hubungan asmara kamu, kamu akan berhati-hati dari asmara kamu itu. Karena kesetiaan kamu akan diuji kembali. Kalau saya mengkaitkan kartu The Devil dengan kartu The Wheel of Fortune, ada dua sisi guys. Sisi pertama, ada petunjuk yang dimana petunjuk itu mengarah kepada seseorang, dimana seseorang itu akan mengalami yang namanya penyakit. Di sisi lainnya juga ada suatu arah atau memang sedang mengarah terhadap seseorang, di mana pemikiran seseorang itu sedang gelisah terhadap perbuatan dia yang dia lakukan kepada diri kamu. Di sisinya lagi guys, ada yang sedang mengarah terhadap diri dia, bahwasannya pemikiran dan hubungan kotor yang selama ini yang dia lakukan
akan berdampak suatu karma. Kalau saya berbicara terhadap sisi diri kamu, kemungkinan dengan keluarnya kartu The Devil ini, kamu pun harus perlu waspada. Kamu pun harus perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena ada arah yang sedang menunjukkan diri kamu. Kamu akan dimanfaatkan, kamu akan dibodoh-bodohi, kesetiaan kamu pun akan diuji kembali. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu juga, di sisi lainnya, keberuntungan yang sedang kamu tunggu, yang dimana kamu berharap sesuai dengan ekspektasi kamu, itu tidak akan terjadi karena kartu keduanya muncul, kartu The Devil, kartu iblis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ada pihak lain pun sedang merasakan dan sedang berpikiran kamu tidak pantas untuk mendapatkannya atau belum pantas untuk mendapatkannya. Saya akan menggagalkannya. Kalau dari segi finansial guys, dari segi kamu lagi, dengan kemunculan kartu The Devil ini, mungkin kamu harus perlu berhati-hati terhadap pengeluaran kamu. Karena ketika diri kamu tidak berhati-hati terhadap pengeluaran kamu, muncul nanti guys, seseorang yang kacau. Kalau tadi guys, kartu kedua itu muncul yang namanya kartu koin atau kartu love, kebahagiaan, mungkin sangat mendukung kartu di pertama, menunjukkan diri kamu akan menerima suatu keberuntungan, suatu perubahan hidup. Tetapi kartu kedua ini muncul kartu The Devil. Kebalikannya guys, kartu iblis. Jadi kamu perlu berhati-hati dalam waktu 48 jam ke depan. Ini yang akan terjadi. Tetapi saya pun mengingatkan, saya tidak mau mendahulukan yang namanya Tuhan. Saya hanya bisa memprediksi dan saya hanya bisa memberikan informasi sesuai dengan kartu yang saya buka. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian kedua guys? Dengan kemunculan kartu The Wheel of Fortune, ada kartu Ace of Cups, di mana kartu ini memberikan arti babak baru, hal baru, dan asmara baru. Berarti guys, kalau saya mengangkat kartu The Wheel of Fortune, kalau saya mengangkat kartu The Wheel of Fortune dan kartu The Devil, kemungkinan dari apa yang saya katakan tadi, diri kamu harus waspada terhadap asmara kamu karena kesetiaan kamu akan diuji. Di balik dari kesetiaan kamu diuji, kamu akan mendapatkan suatu hal baru dari asmara kamu yang diuji tersebut. Kamu akan bisa menentukan, kamu tidak baik, saya akan pergi dari kamu. Nah, ketika kamu pergi dari dia, kamu akan mendapatkan asmara baru lagi. Nah, kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang membina hubungan rumah tangga dengan kemunculan kartu Ace of Cups ini, diri kamu saya lihat
seakan-akan ingin pergi atau memang ingin memulai suatu kehidupan. Kalau saya berbicara dari sisi lain, guys, dari sisi lain, di luar dari sisi kamu, seseorang sudah merasakan yang namanya kartu The Devil ini. Dari apa yang dia rasakan, dia berpikiran, saya ingin memulai kehidupan di mana kehidupan itu yang benar-benar real dan nyata. Dan saya ingin bertobat dari apa yang sudah saya lakukan. Ada seseorang yang sudah menerima apa yang dia lakukan. Ibaratnya hukum tabur tuai. Dari hukum tabur tuai tersebutlah yang membuat diri dia menuju suatu kehidupan yang baru. Nah, bagaimana kartu di selanjutnya, guys? Wow. 4 unsur: tanah, air, udara, dan api. Kartu selanjutnya, guys. Wow. Muncul kartu The Chariot. Seseorang akan dihadapkan dalam satu pilihan, di mana pilihan tersebut apakah keberuntungan atau memang kegelisahan. Tetapi dengan munculnya kartu The Chariot ini, saya merasakan ada seseorang yang akan merasakan hal yang aneh dalam waktu 48 jam kemudian. Ini akan terjadi, guys. Apakah diri kamu atau memang orang lain? Yang pastinya dengan kemunculan kartu ini dan kartu ini. Nah, di bagian ketiga, guys. Wow. Four of Cups. Seseorang yang masih ingin mempertahankan hubungan atau memang seseorang ingin maju ke depan tanpa harus melihat bagaimana kehidupan dia sebelum-sebelumnya. Berarti dengan kemunculan kartu Four of Cups ini, diri kamu itu belum rela atau memang belum bisa move on dari orang yang masa lalu kamu. Atau memang kamu beranggapan, apakah saya mampu untuk berdiri dan berjalan ke depannya? Muncul kartu ini, guys. Kartu selanjutnya. Wow. Seseorang ingin mempertahankan hubungannya, tetapi ketika dia mempertahankan hubungan tersebut akan memunculkan suatu masalah ataupun beban. Percuma kamu mempertahankan hubungan kamu, toh juga hasilnya akan seperti ini lagi, masalah demi masalah. Di mana masalah ini apakah terletak di dalam diri kamu atau memang dari pasangan kamu atau memang ada seseorang yang menghambatnya. Wow. Seseorang yang keras kepala. Inilah yang membuat diri kamu, apabila kamu ingin mempertahankan hubungan kamu, kamu akan dihadapkan dalam situasi masalah dan kamu akan selalu berpikiran terhadap itu. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan dengan keluarnya ketiga kartu ini, lebih baik kamu mengambil sikap yang tegas terhadap seseorang yang telah atau
yang ingin menyingkirkan kamu. Karena semakin lama kamu tidak mengambil sikap yang tegas, dia akan berusaha untuk memberikan suatu doktrin terhadap rekan kerja kamu yang lain dan terhadap atasan kamu. Kalau saya berbicara dari segi hubungan LDR, saran saya, kamu tinggalkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada salah satu pihak yang dominan untuk mengatur, yang dominan untuk menguasai. Dimana dengan dominan dia menguasai dan mengatur, membuat diri kamu selalu berpikiran ini sudah tidak benar, dan kamu berpikiran kacau. Kalau saya berbicara dari segi usaha, dengan keluarnya ketiga kartu ini, tentukan siapa rekan bisnis kamu. Karena ketika kamu menentukan siapa rekan bisnis kamu, kemungkinan masalah kamu akan terselesaikan. Nah, dari beberapa kartu yang saya ambil ini guys, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bagaimana keadaan kamu dalam waktu 48 jam ke depan. Ada seseorang yang akan merasa khawatir, waspada, dan kesetiaan asmaranya pun akan diuji, serta keadaan fisiknya. Ada seseorang yang sedang sakit atau memang akan menerima kabar penyakit dari seseorang. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.